tingkat aula aja pakai dana otsus itu nggak tahu bilang lagi gitu kan. Disitulah fungsinya legislatif ya, mengawal program yang sudah dibuat oleh eksekutif. Legislatif menyaring, jangan langsung ketok palu aja gitu, ataupun ada kong kali kong di situ. Halo, assalamualaikum teman-teman Inongto. Ada lagi di channel yang selalu sharing seputar informasi yang inovatif, inspiratif, dan juga hal-hal yang positif pastinya ya. Setelah sekian lama vakum, ini karena masalah editor. Kemarin editornya kabur ke luar negeri dan belum balik lagi, dan akhirnya bos Inongto-nya inisiatif untuk terus lanjut. Karena sangat banyak ya teman-teman di luar sana yang menanyakan kapan nih video Inongto ada lagi, kapan nih update video terbaru. Banyak yang ingin tahu seputar informasi yang akan di-sharing oleh Inongto. Nah, hari ini kita sudah bersama seorang bintang tamu, yaitu beliau dari aktivis perempuan, dari founder Generasi Selangor Foundation ya. Dan hari ini kita akan bahas sedikit tentang dana otsus Aceh dari sudut pandang perempuan yang pastinya. Untuk lebih lanjutnya kayak gimana itu kita langsung tanyakin ke narasumber kita. Halo Cudi Intan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bikhairi, alhamdulillah sehat sekali, walaupun panas tapi tetap bersemangat. Sebagai seorang perempuan tetap harus selalu produktif ya. Betul sekali ya. Terlebih dahulu saya pengen tahu nih tentang founder Generasi Selangor Foundation itu sebenarnya itu organisasi yang bergerak di bidang apa sih? Ya, untuk Generasi Selangor Foundation ini sebenarnya yayasan ya, bentuknya yayasan, itu udah terbentuk dari tahun 2017, yang mana di situ walaupun namanya Generasi Selangor, tapi ada juga anak-anak muda yang laki-lakinya gitu. Jadi kami bergerak fokus di bidang sosial. Waktu itu memang 2017 kan masih momen pilkada ya, jadi kami lebih ke melakukan penguatan pemilih pemula dan juga perempuan gitu. Dan juga ada aksi sosial yang membuat anak muda itu lebih produktif, kreatif, dan jiwa sosialnya lebih besar seperti itu. Salah satu program yang udah dijalankan sama founder Generasi Selangor Foundation itu? Salah satu program yaitu ketika bulan Ramadan itu tahun 2018 kalau nggak salah, itu kami ada buat bakti sosial dengan membagikan sahur on the road itu namanya, sahur on the road, yang mana kami itu bagi-bagi makanan untuk sahur ke kampung Jawa untuk keluarga pemulung yang ada di sana gitu. Dan juga kami ada membuat acara buka puasa juga dengan anak yatim, dan juga memberikan santunan untuk anak-anak yang memiliki kanker talasemia waktu itu. Oke, semoga organisasi ini terus maju dan maju terus ya. Amin. Nah, ini hari ini saya tertarik nih dengan pernyataan Cudi Intan yang ada di aceinspiratif.com ya. Di hari itu yang betul. ada pelatihan seputar seminar nasional ya. Seminar nasional, mohon maaf, bukan pelatihan tapi seminar nasional tentang dana otsus Aceh. Betul, nah, saya tertarik dengan pernyataan Cudi Intan di situ yang mengatakan kita sebagai kaum milenial ini harus mengawal dan mengawasi itu perencanaan dari dana otsus itu sendiri sampai terrealisasinya. Itu menurut Cik Intan selama ini dana otsus itu alirannya sudah sesuai dengan tempatnya nggak sih? Iya, karena waktu itu memang ketika seminar itu temanya itu tentang arah pembangunan ya, arah pembangunan dari pemanfaatan dari dana otsus gitu. Jadi saya memang waktu itu narasumber satu-satunya yang paling cantik. Jadi saya spesifikkan atau kerucutkan materinya itu terkait dengan arah pembangunan dana otsus dari milenial dan juga perempuan gitu. Yang mana seperti kita tahu ya, DOKA ini atau Dana Otonomi Khusus Aceh kan sudah sudah disahkan dari tahun 2006 gitu, ketika pasca perdamaian dan juga pasca tsunami, dan mulai dikucurkan itu kan tahun 2008 ya. Yang mana sudah banyak sekali triliunan dialokasikan dana dari APBN
atau dana alokasi umum DAU nasional untuk Aceh. Yang mana Aceh ini kan salah satu dari 3 daerah yang istimewa ya yang menerima, ada Papua juga dan juga Papua Barat. Nah, jadi selama ini dari tahun 2008 sampai dengan 2021 lah ya, 2022 belum terdeteksi. Lebih banyak terfokuskan pemerintah ini pemanfaatannya hanya untuk infrastruktur saja gitu. Padahal kalau kita lihat di butir-butir MOU Helsinki ya, yang mana APBA atau bukan APBA tapi dana otsus atau DOKA ini sebenarnya ada 5 ya dialokasikan. Yang pertama untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, kemudian untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, kesehatan, sosial dan pendidikan. Tapi lebih banyak cenderung itu untuk pembangunan gitu. Dan pembangunannya pun tidak merata, belum semua daerah di pelosok-pelosok itu mengalami pembangunan yang secara utuh lah gitu. Nah, jadi saya fokuskan sebenarnya di sosial itu ada sebenarnya peran pemuda dan perempuan gitu. Yang mana ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan selaku perempuan, cewek-cewek nih ya. Muda-muda, ya mama muda ya. Jadi ada hal yang bisa kita buat untuk perubahan dan arah pembangunan Aceh ini yang lebih baik gitu. Contoh misalnya contoh kecilnya aja, ketika dari level desa sampai provinsi kan itu pasti ada melaksanakan musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang gitu. Dari tingkat desa saja itu jarang sekali dilibatkan anak muda ataupun perempuan itu. Dan sebenarnya itu jadi introspeksi diri juga bagi kita yang muda-muda ini, ketika dilibatkan ya turut dong menyumbangkan pikiran-pikiran gitu. Jangan hanya ketika sudah mau dilibatkan hadir diem aja tanpa bicara, memberikan ide-ide yang yang kreatif gitu ya. Ya ikut aja sesuai air mengalir gitu. Tapi harus kita itu dituntut untuk kritis ya. Dan juga pihak pemerintah pun dari level desa sampai dengan provinsi harus yang pertama nih harus membaca karakter kita ini, generasi milenial ini karakternya seperti apa. Kemudian melibatkan kita dalam setiap perencanaan dan pengambilan kebijakan. Setelah melibatkan, hargai juga pendapat kita ya, ketika sudah dilibatkan tapi kita berkuar-kuar ngomong-ngomong tidak pernah dipeduli ya sama aja kan ya. Terakhir ya mengakomodir apa yang sudah kita sampaikan kepada pihak pemerintah gitu. Nah, jadi kalau terkait otsus ini ada banyak sebenarnya, contohnya saja misalnya pengembangan entrepreneurship gitu. Memang ada beberapa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh dinas terkait ya, baik itu dinas koperasi, dinas yang lain-lain lah yang sering mengadakan training UMKM. Tapi kan secara random gitu, secara acak ada masyarakat atau misalnya ada perwakilan organisasi, yuk anggotanya ikut berapa orang gitu. Tapi maunya difokuskan lagi ke anak muda, karena anak muda ini loh bakal calon pemimpin di masa depan gitu. Berarti selama ini dana otsus itu hanya digunakan untuk kalangan-kalangan tertentu? Digunakan untuk kalangan tertentu sebenarnya iya juga, tidak iya juga gitu ya. Gimana sih bilangnya? Itu yang misalnya kayak tadi kan ada pelatihan UMKM, ya, itu dana diambil dari dana otsus. Iya, itu sudah dialokasikan melalui dana otsus yang dari APBN gitu ke yang sudah dibagi rata ke dinas-dinas terkait gitu. Yang mana dinas ini kan sudah membuat perencanaan anggaran yang itu disokong oleh otsus gitu. Nah, jadi kalau perempuan itu ya jarang dilibatkan ataupun anak muda gitu ya, yang mana kalau misalnya contohnya tadi pelatihan UMKM itu tidak fokus ke misalnya OKP lah gitu ya, organisasi kepemudaan dilibatkan, paling dilibatkan hanya perwakilan aja, satu OKP satu orang. Harusnya kan
didominasi lah pesertanya, misalnya contohnya seperti itu. Bercampur gitu antara orang-orang yang di atas dengan para milenial yang Iya, betul sekali. lagi bergerak ya, apalagi Iya. perempuan gitu ya. Betul sekali. Kalau misalnya yang alokasi kan Cenitan bilang nih maunya ada alokasi untuk kegiatan sosial. Betul. Nah itu kalau misalnya nanti alokasi untuk kegiatan sosial itu seperti apa? Kegiatan sosial yang seperti apa? Ya, sebenarnya kita harus selesai dulu ya pemahaman terkait dengan salah satu pemanfaatan doka ini yaitu sosial tadi kan, dari yang lain-lain tadi untuk kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Jangan kita mengira sosial ini hanya untuk ada musibah ya udah kita kucurkan untuk musibah. Nah, gitu. selama ini masyarakat kita, apalagi orang-orang yang masih awam itu menganggap yang dialokasikan untuk dana sosial itu ya seperti terjadinya saat bantuan-bantuan gitu kan, ya, betul. gitu. Iya. Jadi hanya sebatas itu saja ruang lingkup pemahaman kita. Untuk bantuan sosial, kebencanaan, untuk bantuan untuk fakir miskin misalnya. Itu kan termasuk sosial juga. Tapi sebenarnya sosial itu kan segala lini atau segala elemen termasuk di situ. Misalnya perempuan yang ada mungkin kasus setelah perceraian dia terlantarkan, itu tidak punya perekonomian yang mandiri, itu juga harus diperhatikan. Itu. Kemudian juga nanti ada kasus yang anak-anak putus sekolah karena keluarganya yang broken home itu. Jadi itu juga harus diperhatikan karena kalau kita lihat ya masih banyak ya anak-anak menjadi korban, salah satunya broken home, kemudian perundungan atau bully gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus lebih diperhatikan. Ini saya memposisikan diri saya ini sebagai seorang yang masih awam lah ya. Jadi dana otsus itu, Aceh mendapatkan dana otsus itu awal mulanya itu karena apa? Apa karena konflik, terus ada yang dibimbing ini, ada yang mengatakan bahwa ini bukan pil penenang untuk konflik gitu. Jadi iya betul. Sebenarnya yang melatar belakangi dikucurkan dana otsus ini kalau khusus untuk Aceh ya memang untuk menggerakkan kembali kesejahteraan dan perekonomian pasca konflik itu yang sudah kita jalani lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan juga sekaligus untuk bangun kembali bangkit dari musibah tsunami tahun 2004 yang lalu. Jadi yang melatar belakangnya ada dua. Yang pertama pasca konflik, kemudian juga akibat tsunami. Jadi memang kita butuh pembangunan yang dana untuk pembangunan yang besar dan kesejahteraan, baik itu pembangunan ekonomi segala lini lah gitu. Nah jadi pemerintah mungkin lebih dominan ingatnya pembangunan terus-terusan pembangunan sampai akhirnya nanti 2027 pembangunan bidang yang lain itu seperti terlupakan, bukan dilupakan mungkin terlupakan. Iya betul, kalau dilupakan sengaja kan, ini terlupakan gitu. Karena memang kita selama 20 tahun menerima dana otsus ini dari mulai 2000 tahun ya. 20 tahun sampai 2027, dari mulai 2008 sampai 2027. Itu kita dari tahun pertama sampai tahun ke-15 penerimaan dana otsus itu 2% dari APBN ya, dana alokasi umum nasional. Nah mulai tahun ke-16 sampai tahun ke-20 diturunin sama pemerintah jadi 1%. Itu ya. kenapa? Itu memang sudah diatur seperti itu ya supaya bisa dilihat Aceh ini semakin mandiri gitu. Jadi di akhir-akhir tahun pemberian dana otsus ini diturunkan tingkat persennya supaya Aceh lebih mandiri lah seperti itu. Nah mulainya itu tahun depan nih 2023 akan turun menjadi 1%. Jadi kita harus siap-siap lebih mandiri gitu ya. Walaupun memang banyak berbagai kalangan ya ingin dana otsus ini abadi gitu ya. Bagus juga, tapi kita jangan kemanjaan dong ya, jangan pengennya dana abadi permanen kita dapat terus dana otsus jadi manja, tapi tingkat kemiskinan gimana tuh urutannya, masih urutan nomor 1 di Sumatera gitu kan. Entah karena keenaan dana otsus, entah alokasinya banyak dimain-mainin sama pemerintah, nggak tahu juga gitu ya. Tapi intinya adalah terlepas dari terus mengalir dana otsus, kita harus bisa mandiri lagi lah dari segi finansial dan ekonomi kita gitu. Kalau harapan Cenitan sendiri ini untuk dana otsus yang akan didapat berarti tahun 2023
2023 sampai 27. 2027 itu pengalokasiannya itu kemana saja gitu? Ya, dari 5 pemanfaatan dana otsus tadi mungkin lebih diperhatikan lagi lah di bagian sosialnya, dan juga di situ peran kita pemuda mulai mengawal ya, mengawasi kemana aliran dana otsus ini. Karena selama ini kalau kita lihat ya, anak-anak muda sibuk dengan kesibukannya sendiri. Ya dana otsus, bah gede, hek tabah di korupsi cit, gitu kan. Seharusnya jadi harus ubah mindset kita. Menurut pengamat milenial nih, bahwa dana otsus ini banyak terjadi penyelewengan gitu. Penyelewengan pasti ada gitu ya, pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Tapi mungkin ya itulah fungsinya kita sebagai netizen ya, the power of netizen, untuk selalu mengingatkan dengan kritik-kritiknya yang tajam ya. Kalau nggak ada kita yang kritik, siapa lagi gitu ya. Pemerintah kalau sudah kita pun mungkin kalau punya jabatan pasti juga ada hilaf-hilafnya. Itulah fungsinya masyarakat, rakyat, untuk selalu mengingatkan gitu ya. Yang mana yang pertama tadi kita harus mengawal, mengawasi, dan juga ikut terlibatlah dalam perencanaan dana otsus ini ke depan gitu. Dampak dari dana otsus itu untuk Aceh bisa dilihat nggak sih? Ini loh hasil dari dana otsus di Aceh gitu. Bisa dilihat nggak, mana buktinya? Sebenarnya kalau dana otsus itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, lebih banyak ke infrastruktur, paling ya seperti pembangunan jalan, gedung-gedung. Tapi memang harus diperhatikan lagi, mungkin kita minta tolong juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di DPRA ya, lebih memperhatikan lagi kalau eksekutif membuat perencanaan, jangan sampai nanti tingkat aula aja pakai dana otsus, lapangan futsal di dinas pakai lapangan otsus. Apa coba hubungannya dengan dana otsus? Yang jelas-jelas tadi dana otsus untuk infrastruktur yang sudah berdampak dari pasca konflik dan tsunami, kemudian pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan juga sosial. Kalau tingkat aula aja pakai dana otsus, itu nggak tahu bilang lagi gitu kan. Disitulah fungsinya legislatif ya, mengawal program yang sudah dibuat oleh eksekutif. Legislatif menyaring, jangan langsung ketok palu aja gitu, ataupun ada kong kali kong di situ. Ya kita berdoa aja lah, semoga abang-abang dan kakak-kakak di DPRA kita ya mendengar gitu, dan juga menonton ini supaya tahu apa yang perlu dibenah ke depan. Harus diviralkan. Harus diviralkan, dengar itu. Oke, cukup sekian ya sharing kita tentang dana otsus hari ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin di-sharing, tapi karena durasi kita sangat terbatas, jadi buat part 2 nanti. Nah, nanti kita buat part 2 tentang dana otsus. Karena ini sebenarnya kayak Cudintan bilang, ini kita sebagai kaum milenial dan juga sebagai kaum perempuan pastinya juga harus aktif ya untuk mengawal dana yang sudah diamprah khususnya untuk Aceh kayak gini kan. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan yang nggak tahu bilang lagi, signifikan ya, yang sangat signifikan gitu. Oke, terima kasih Cudintan atas waktunya hari ini. Insya Allah nanti kita akan buat part 2 ya. Siap. Cukup sekian informasi kita sharing hari ini teman-teman Inonto. Semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.